Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah tadi sempat bertanya bersama Dokter Putri ya terkait vitamin itu boleh nggak sih dok setiap hari kita minum, atau nanti kalau kata orang kan terlalu banyak minum obat nanti bisa ke ginjal dan sebagainya dok, apakah boleh dokter? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau yang berseliweran di masyarakat itu janganlah banyak minum obat, janganlah banyak-banyak mengkonsumsi obat-obatan, nanti larinya ke ginjal. Harus dibedakan dulu ya. Harus dibedakan obat atau vitamin lah ya yang kita butuhkan sama yang akan menimbulkan adiksi. Jadi kalau misalnya sifatnya vitamin, itu memang kita butuhkan untuk sistem kekebalan tubuh kita. Beda dengan jenis-jenis obat-obatan yang kalau kita tidak konsumsi obat itu kita sakau, kita meronta-ronta untuk minta obat, itu enggak ya. Itu beda jenis obatnya. Kalau memang dokternya menyarankan, berarti itu memang baik ya untuk kebutuhan tubuh kita. Jadi kalau kita ngomongin multivitamin, kalau untuk tulang memang bagus ya untuk mengkonsumsi vitamin D. Memang vitamin D itu ada di dalam tubuh kita tadi ya, tapi dia dalam bentuk yang tidak aktif. Ada juga dalam bentuk makanan yang kita konsumsi seperti telur, ikan, dan lain-lain. Itu juga boleh untuk menambah kandungan vitamin D di dalam tubuh kita. Kalau untuk vitamin juga boleh, bahkan dianjurkan ya untuk vitamin D yang kita butuhkan per hari itu 800 sampai dengan 1000 IU. Tapi nanti disesuaikan juga dengan kebutuhan si pasiennya juga. Jadi jawabannya apakah boleh konsumsi vitamin? Ya jawabannya boleh. Baik dokter, mungkin boleh dilanjutkan sedikit lagi tadi ya. Oke. Jadi tadi mau membahas tentang manfaat dari si vitamin D ini. Vitamin D ini dia yang pertama jelas ya, dia membantu penyerapan kalsium. Sehingga kalau kalsiumnya banyak, kalsiumnya cukup untuk yang dibutuhkan tubuh, maka pembentukan tulang, pembentukan gigi itu jadi lebih bagus. Kemudian ada mineralisasi tulang. Dia terlibat dalam proses mineralisasi tulang. Jadi tulang akan terbentuk kuat dan padat dengan bantuan dari vitamin D ini. Yang ketiga, mencegah osteoporosis dan rakitis ya. Pastinya karena kepadatan tulangnya itu bagus, jadi kemungkinan untuk terkena osteoporosis dan rakitis itu tidak berkurang begitu. Yang terakhir, peran dalam kesehatan tulang secara umum. Jadi dia tidak cuma membantu penyerapan kalsium, tetapi juga berperan dalam mengatur kadar fosfat dalam tubuh yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Oke, jadi itu tadi ya, bahwa kuncinya itu di vitamin D dan kalsium. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh Dokter Bella. Baik, silakan dokter untuk kembali. Nah, untuk kesehatan tulang sendiri, berarti kan kita kalau lebih baiknya dokter untuk mengonsumsi vitamin D ini 800 sampai 1000 ya. Nah, tapi kalau untuk mungkin dari vaskes tingkat pertama juga nih mungkin dokter Bella bisa menjelaskan apakah memang sudah banyak nih mungkin dari ibu-ibu hingga mungkin kita sendiri nih untuk tubuh kita yang sudah aware nih akan kesehatan tulang itu sendiri dok? Iya, jadi kalau untuk vaskes pertama ya biasanya itu tergantung dari penyakitnya juga sih ya. Kalau untuk pemberian vitamin D itu sendiri. Kalau misal tapi untuk khususnya ibu hamil itu sedang digalak-galakkan sekali, bahkan vitamin D-nya itu bisa sampai 4.000 sampai 5.000 ya. Karena nanti itu untuk bukan hanya untuk ibunya sendiri, tapi juga untuk janin atau anak yang di dalam kandungannya itu juga butuh, karena pembentukan tulang sendiri itu sudah ada di dalam kandungan gitu ya. Jadi untuk vitamin D kalau misalnya di vaskes pertama, biasanya kita juga suka beriringan ya. Kadang-kadang kita kasihnya udah dalam bentuk multivitamin yang di dalamnya sendiri sudah ada vitamin D-nya, biasanya seperti itu. Baik dokter, mungkin boleh dilanjutkan dokter? Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya sama dokter Putri tentang vitamin D itu sendiri, terus juga pembentukan tulang itu seperti apa. Nah, pada usia lansia yang paling sering banyak sekali terjadi penyakitnya ya, itu adalah yang paling banyak itu adalah osteoporosis ya. Jadi osteoporosis ini sendiri kalau dari tadi dibentuk tulangnya itu dia itu mudah rapuh gitu ya, karena tadi di dalamnya itu dia susunannya sudah masak, tulangnya itu sudah hilang gitu, sudah berkurang karena terus-terusan diserap sama tubuh dari simpanan tubuh tadi yang tersedia di tulang, tapi lama-kelamaan malah si
tidak ada intake yang masuk ya, jadi habislah, jadi keropos lah si isi dalam tulangnya itu, seperti itu. Nah, klasifikasinya sendiri ini memang ada dua ya, ada yang primer atau yang idiopatik. Biasanya pasien-pasien yang memang sudah mengalami postmenopause ya, tadi karena ada kadar estrogen atau hormonal yang menurun pada menopause, jadi lebih mudah terjadi osteoporosis. Atau memang karena senilis, memang nantinya kita pun yang muda kalau misalnya kita tidak minum konsumsi vitamin D, terus juga kalsium gitu ya, nanti lama-lama juga kita akan mengalami yang namanya osteoporosis karena memang sudah ada faktor penuaan tadi gitu di usia-usia lanjut usia nantinya. Selanjutnya ada juga yang memang osteoporosis yang idiopatik yang tidak tahu penyebabnya apa, itu biasanya pada usia kurang dari 50 tahun. Atau memang yang sekunder, punya keturunan, misalnya bapak atau ibunya osteoporosis sehingga nanti anaknya punya faktor keturunan yang akan lebih besar ya peluangnya untuk mengalami osteoporosis. Dan juga penyakit yang punya misalnya pasien-pasien yang punya hipotiroid, terus juga hipogonad, ataupun ada efek-efek obat dari penggunaan obat rutin yang suka dikonsumsi itu glukokortikoid ya. Nah, selanjutnya lokasi osteoporosis yang paling sering pada lansia itu sebenarnya yang paling banyak itu adalah di femur ya. Jadi di tulang paha itu. Yang kedua adalah di tulang belakang. Makanya nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu lebih bungkuk. Lama-lama setiap tahun makin bungkuk, atau misalnya jatuh sedikit sudah patah nih tulang pangkal pahanya. Memang itu adalah lokasi tulang besar yang memang dia juga punya banyak mudah rapuh ya kalau misalnya terjadi adanya trauma gitu. Jadi untuk osteoporosis sendiri itu yang paling sering, selain juga ada yang di tulang tangan ya, di forearm ya itu. Tapi yang paling banyak itu adalah di femur dan tulang belakang yang mengalami osteoporosis. Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan sama Dokter Putri tentang patogenesisnya, bahwa tulang kita ada pembentuknya. Nah, gejalanya gimana nih? Gejala yang didapatkan pada pasien-pasien dengan osteoporosis. Biasanya dari yang pertama itu postur tubuhnya tuh bungkuk. Ya, postur tubuhnya lama-kelamaan dia akan bungkuk, terus juga postur punggungnya itu juga dia akan seiring berlanjut usia akan semakin terlihat dengan menurunnya tinggi badan. Jadi yang tadinya kita kira nggak terlalu kelihatan karena bungkuk, tapi semakin tahun nanti malah jadinya tinggi badannya akan semakin menurun ya. Terus yang ketiga, pada pasien-pasien dengan gejala osteoporosis itu biasanya lebih sering mengalami cedera atau tulangnya itu mudah rapuh, mudah retak gitu ya. Jadi lebih suka patah, lebih cepatlah dia patah dibandingkan yang lain. Dan gejalanya kadang-kadang juga suka sakit punggung gitu ya, sakit punggung yang berkelanjutan dan jangka panjang itu menyebabkan salah satu gejala dari osteoporosis. Nah, diagnosisnya gimana kalau memang misalnya dia sudah mengarah ke arah osteoporosis yang sering dialami gitu ya. Biasanya di ronsen aja itu udah kelihatan ya kalau misalnya memang dia ada tulang-tulang atau yang terkompresi gitu. Jadi dari foto ronsen aja itu udah bisa kelihatan. Atau memang misalnya tulangnya memang benar-benar patah, itu juga sudah kelihatan kalau di ronsen. Nah, tapi ada juga gold standarnya. Supaya tahu nih sebenarnya berapa sih massa tulang saya ini gitu ya. Itu ada namanya nanti akan diukur dengan bone mass density ya. Jadi nanti pakai alat gitu dimasukin pasiennya, terus nanti kita akan tahu nih sebenarnya massa tulang saya ini tuh udah berapa. Apakah sudah akan mengarah ke osteoporosis gitu ya, atau kita perlu tahap selanjutnya itu bagaimana gitu. Jadi untuk gold standarnya sendiri itu pakai BMD namanya ya. Diukur benar-benar nih massa tulangnya gimana. Nah, kenapa kalau pada lansia itu juga punya dampak ya pada pasien osteoporosis gitu. Jadi ada dampak pada penderita osteoporosis terutama pada lansia ya. Yang pertama itu adalah faktor fisik. Jadi nanti mungkin lansia-lansia itu kan juga lebih sensitif ya kan. Biasanya kalau udah semakin tua itu akan penurunan fungsi tubuh, fungsi hormonal gitu ya. Nanti itu akan semuanya akan bergabung. Makanya punya dampak nih pada penderita-penderita osteoporosis pada lanjut usia. Yang pertama faktor fisik. Biasanya bentuk atau postur tubuhnya itu tadi akan mengalami perubahan ya. Yang secara psikis atau kejiwaan biasanya keterbatasan gerak gitu ya. Jadi ada keterbatasan gerak dapat mengakibatkan stres.
Karena yang biasanya dia bisa punya keinginan mau kesana kemari, misalnya gitu ya, masih bersosialisasi, sedangkan kalau tulangnya itu sudah banyak yang rapuh, mudah rapuh, itu nanti malah jadinya ke faktor psikis karena dia nanti akan mengalami stres gitu ya. Terus faktor ekonomi biasanya bisa jadi harus banyak minum obat multivitamin dan lain-lain, dan juga faktor sosial. Kalau faktor sosial tadi ya, keterbatasan gerak, bahkan kalau emang udah patah jadi dia susah untuk bersosialisasi begitu. Jadi memang punya dampak tersendiri pada penderita-penderita osteoporosis, khususnya pada lansia. Nah, apa sih yang memang ya gaya hidup yang gimana sih? Sebelum kita ke tahap lansia, ternyata sekarang orang-orang yang punya osteoporosis itu nggak cuman lebih dari 60 tahun ya, tapi udah bergeser nih umurnya. Karena kita juga konsumsi nih, ada gaya hidup yang tidak sehat yang beresiko meningkatkan dari osteoporosis itu sendiri ya. Yang pertama itu tadi ada konsumsi alkohol, selanjutnya minum alkohol ini, minuman yang mengandung alkohol lebih dari 2 unit per hari itu dapat meningkatkan dari resiko osteoporosis itu sendiri. Ya, selanjutnya kopi dan soda, terutama adalah kafein dan soda, itu berpotensi mengurangi penyerapan kalsium di dalam tubuh. Kafein gak cuma di kopi, di teh juga. Ya, jadi anak-anak itu juga jangan terlalu sering nih misalnya disuruh minum teh, minum kopi, karena kan butuh banyak penyerapan dari kalsiumnya seperti itu. Kita juga yang minum kafein itu ternyata mengganggu nih penyerapan dari kalsium, sedangkan tadi kita butuh kalsium di dalam tubuh untuk menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya rokok ya. Kenapa? Karena nikotin itu di dalam rokok menyebabkan terjadinya penghambatan kalsium atau penyerapan kalsium di dalam ginjal. Tuh ya, jadi nikotin itu juga berbahaya. Terus juga merokok ini menyebabkan estrogen, hormon yang reproduksi yang menjaga kesehatan tulang tadi. Karena kan estrogen juga berperan, apalagi pada wanita, itu juga berperan pada kesehatan tulang. Dan rokok ini juga punya efek racun ya. Racun dari rokok itu memperlambat pembentukan sel tulang yang baru atau osteoblast. Seperti yang kita tahu, osteoblast itu sendiri adalah untuk pembentukan tulang tadi ya. Salah satu sel tulang yang akan dibentuk seperti itu dengan menghambat kerja hormon kalsitonin, sehingga nanti sel tulangnya itu yang sehat akan lebih sedikit. Nah, bukan hanya rokok tapi asap rokok juga. Makanya kalau memang itu asap rokoknya jangan ke mana-mana, apalagi ke anak kecil yang memang dia butuh si osteoblastnya tadi untuk pertumbuhan dari tulang anak seperti itu ya. Memang berbahaya, banyak banget efek-efek rokoknya. Nah dokter, yang menjadi pertanyaan juga nih, kalau dari pola kan memang artinya kita harus pola hidup sehat dibandingkan kita kayak merokok dan sebagainya. Apakah ada penelitian dokter mungkin hasil tulang pada lansia yang mungkin sudah pola hidup sehat itu jauh lebih baik dibandingkan perokok, terus juga yang minum alkohol dan sebagainya dokter? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.